Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar yang terkasih di 98,3 FM Radio Cakrawala. Apa kabarnya Anda pada pagi hari ini? Senang sekali rasanya saya Melania Imeng dapat kembali hadir menemani Anda dalam Oase Rohani Katolik untuk edisi di hari ini Jumat 4 April 2014. Dan pada pagi hari ini hati saya penuh dengan kegembiraan karena Romo Diosesan Romanus Heri Santoso sudah ada di studio bersama kita. Dan para pendengar yang terkasih, marilah bersama-sama kita menyapa Romo Romanus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi para pendengar, selamat pagi Imeng. Kita mengudara lagi di pagi hari ini. Ya Romo, sudah masuk bulan keempat ya Romo ya? Bulan keempat, cepat sekali ya. Iya. Tiba-tiba sudah masuk April, sudah Prapaskah minggu keempat juga. Ya, dan bagaimana kabar Romo di pagi hari ini? Berkat Tuhan, pantang dan puasanya masih dalam perjuangan. Masih bisa berjalan dengan baik gitu ya Romo ya? Bisa berjalan baik, kadang juga jalannya ngesat-ngesat, yang penting berjuang untuk mempersiapkan, apalagi sudah akan masuk Trihari Suci nantinya ya. Itu. Ya, dan para pendengar yang terkasih, marilah kita mengawali hari ini, hari yang penuh berkat dan rahmat, dan kita akan berdoa pagi bersama-sama Romo Romanus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, di pagi hari ini kami Kau ingatkan ketika kami menghidupi kehidupan doa, banyak sekali yang kami minta, tetapi kerap kali kami lupa memohon agar kami menjadi putra dan putrimu yang bijaksana. Kami ingin belajar dari kitab kebijaksanaan, terlebih juga dari Sang Bijaksana sejati, yaitu Yesus sendiri. Semoga Engkau membuka hati kami, semoga sabdamu menerangi hidup kami, terlebih untuk perutusan kami hari ini, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai karyawan di dunia kerja maupun tugas-tugas yang lainnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perbincangan rohani Injil hari ini. Selamatkanlah aku ya Allah demi nama-Mu, dan bebaskanlah aku dengan kuasa-Mu. Dengarkanlah doaku ya Allah, dekatkanlah telingamu kepada kata-kata mulutku. Pendengar yang terkasih, hari ini Jumat 4 April 2014 merupakan hari Jumat di Pekan Prapaskah yang keempat. Dan bacaan liturgi untuk hari ini diambil dari kitab Kebijaksanaan, bab 2 ayat 1a, ayat 12 sampai ayat 22, dilanjutkan dengan Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, bab 7 ayat 1 sampai 2, ayat 10, ayat 25 sampai 30. Dan untuk para pendengar yang telah siap dengan kitab sucinya, marilah bersama-sama kita buka dan kita baca kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 1a, ayat 12 sampai 22. Orang-orang fasik berkata satu sama lain karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita.
sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah tingkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, supaya kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah mereka berangan-angan, tapi mereka sesat karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan pendengar yang terkasih, kini marilah bersama-sama kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan Mazmur tanggapan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan pendengar yang terkasih, kini marilah bersama-sama kita menyiapkan hati. Kita akan mendengarkan Romo Romanus akan menyampaikan Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2, ayat 10, ayat 25 sampai 30. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi dia diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia itu adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan
pendengar yang terkasih, kini kita akan masuk dalam perbincangan rohani untuk pagi hari ini, Jumat 4 April 2014. Baiklah, Romo Romanus, kabar sukacita apa Romo yang hendak disampaikan oleh penulis dari kitab kebijaksanaan ini? Para pendengar juga Imeng, bagaimana nasibnya perjuangan pantang dan puasa kita sampai pada pagi hari ini? Benar-benar penuh perjuangan Romo. Karena gini Romo, biasanya kalau saya sudah memutuskan untuk pantang sesuatu, pantang daging misalnya Romo ya, kayak tiba-tiba ada banyak teman yang mengundang, ayo Imeng kita makan siang di sini. Menunya ada dagingnya Romo. Ayo Imeng kita merayakan ulang tahun teman. Menunya ada dagingnya juga lagi, Romo begitu. Itu perjuangan kita ya, walaupun sarana-sarana fisik berpantang, berpuasa itu juga sebagai sarana, tetapi juga bukan hanya sekedar sarana ya, bisa. Saya yakin kok sampai pada pagi hari ini pasti juga banyak dari para pendengar yang bisa ketika bangun tidur di pagi hari itu bisa tersenyum dengan diri sendiri gitu. Karena apa? Karena pantang puasanya bisa berjalan dengan apa yang kita rencanakan gitu. Tapi ada juga yang terseok-seok. Tadi kata mengatakan Imeng kan masih berjuang. Nah ini sudah masuk minggu keempat masa prapaskah ini. Jadi sebentar lagi bahkan kita juga akan diberikan kesempatan untuk sampai pada tahap yang memasuki ini. Kalau dalam Injil Yohanes itu kisah sengsara mulai masuknya pada bab 18 dan seterusnya. Maka saya pernah suatu ketika memberi kursus kecil. Lalu saya hanya memberi PR 1 ya untuk saya dan juga untuk para peserta pada saat itu. Saya mengatakan seperti ini, Bapak Ibu pasti kan mempunyai banyak variasi kita hobi membaca apa. Ada yang baca novel, ada yang baca buku-buku bacaan yang lainnya. Kalau seandainya seorang yang ahli di bidang ekonomi ya bacanya bukunya masalah ekonomi dan seterusnya banyak gitu. Belajar filsafat ya bacanya buku filsafat. Tapi ada juga enggak Romo, saya itu hobinya baca kitab suci. Kalau ada yang mengatakan gitu, saya waduh hati-hati juga ya. Jangan sampai saya menyuruh orang untuk membaca kitab suci tapi sebenarnya dia udah lalap itu kitab suci dibaca semua. Saya hanya bilang gini, Bapak Ibu semoga bacaan, nah itu ketika pada saat itu memasuki minggu prapaskah kedua kalau tidak salah. Lalu saya mengatakan, Bapak Ibu, teman-teman, semoga nanti bacaan kita itu salah satunya fokus ke Injil Yohanes bab 18 sampai seterusnya. Itu kisah sengsara itu Imeng dan para pendengar. Kisah sengsara. Maka kenapa saya bertanya tadi bagaimana nasibnya pantang dan puasa? Karena Romo, sebelum Romo lanjut lagi, kok tadi ini kan pantang dan puasa hanya karena masalah fisik aja ya Romo ya, bahwa kita pantang daging, berarti kan hanya kedagingan, makanan daging aja, tetapi kan sebenarnya lebih dalam dari itu dong. Persis, Romo. Ya, maka dari itu kan saya tadi mengatakan ini bukan hanya sarana sekedar sarana. Kalau seandainya dari dalam itu sungguh kita serius itu sangat membantu kok. Yang biasanya kalau melihat seafood itu kayak melihat wah gitu mangsa besar sehingga Tuhan pun dilupakan gitu. Tapi karena pantang ini jadi tambah mahal Romo makannya. Biasanya makan nasi goreng daging sapi, jadi sekarang ganti nasi goreng seafood, lebih mahal ternyata Romo. Itu dalam hal yang sederhana saja loh. Kadang kita juga nggak bisa melawan godaan itu kan, untuk mengatakan nggak apa-apa lah Romanus, satu hari ini saja. Alah nggak apa-apa ini hanya Jumat ini sajalah. Tahu juga masih seperti itu. Itu sarana bukan hanya sekedar sarana, karena persis sebenarnya bisa membantu saya, bisa membantu Imeng dan para pendengar untuk sampai penghayatan menjalani, kalau bahasa kita ya retret 40 hari ini. Itu bisa membentuk situasi hati kita kok. Sangat bisa membentuk hati kita. Nah, dari sarana yang sederhana ini nanti sampai pada
Sebenarnya kata kuncinya hanya satu sih, Imeng dan para pendengar. Ya pengalaman pertobatan itu loh. Pengalaman pertobatan. Nah, coba lihat di dalam kebijaksanaan, kitab kebijaksanaan bab 2 yang kita dengar para pendengar. Nah, ini coba digambarkan seperti ini. Ini konteksnya ya. Kitab kebijaksanaan ini adalah konteksnya orang-orang yang kitab kebijaksanaan ingin bercerita. Ada orang-orang yang sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi mereka dalam penganiayaan. Jadi konteksnya kitab kebijaksanaan itu situasi di mana orang yang sungguh-sungguh mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi sedang dalam penganiayaan. Bagaimana mereka mempertahankan iman akan Yesus. Nah, itu konteksnya. Kalau seandainya konteksnya seperti itu, maka sangatlah tepat kalau seandainya bacaan pada hari ini coba kita lihat. Orang-orang fasik berkata satu dengan yang lain, karena angan-angan mereka tidak tepat, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkan dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Terus, nah ini kitab kebijaksanaan ini menceritakan ada orang-orang fasik ya, orang-orang yang gak benar lah. Orang-orang yang tidak benar yang masih mempunyai rencana untuk menggagalkan, mencobai orang-orang yang benar. Kita melihat walaupun kita sudah benar, sudah tulus, tetapi masih ada orang-orang di sekitar kita itu yang mempunyai rencana ya mau menggagalkan, menjatuhkan. Sudah jelas-jelas ini sedang memaknai Prapaskah dengan pantang dan puasa. Entah itu godaan bisa mulainya dari luar diri kita, luar diri saya, diri Imeng. Tapi bisa jadi godaan muncul dari dalam. Dari dalam. Nah, itu sarana-sarana yang sederhana tetapi masih ada godaan gitu loh. Bahkan sampai pada ada rencana. Nah, ini saya hanya ingin mengatakan dia kekuatan jahat. Kekuatan jahat itu tidak tinggal diam dan selalu tidak senang kalau seandainya kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Sangat tidak senang. Dalam kitab kebijaksanaan di sana dikatakan, jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Bisa jadi ini nanti akan ditarik di bacaan konteksnya Injil Yohanes. Tetapi saya hanya ingin membatasi sebentar untuk inspirasi kitab kebijaksanaan, bahwa kita orang-orang yang berjuang untuk memperbaiki hidup ini tetap pasti akan diterpa dengan berbagai macam godaan, bahkan juga aniaya, bahkan juga kita akan disingkirkan, bahkan juga bisa dihina. Contoh yang paling real, ada seorang ibu yang juga mengatakan sudah punya niat di awal itu, sebenarnya dia sedang mendoakan pengalaman keluarganya lah. Pengalaman keluarganya, salah satu keluarga yang dalam posisi yang benar tetapi disakiti. Lalu dia mencoba menghayatinya dengan mulai ada jalan salib, kan setiap Jumat ada jalan salib, kemudian mengikuti misa harian, lalu juga mengikuti pertemuan-pertemuan di lingkungan. Tetapi entah kenapa godaan itu akan muncul untuk mengatakan, sudahlah, gak usah sok suci lah, sudah hidup mah biasa-biasa saja. Tuhan itu juga gak menuntut supaya kamu berdoa banyak, yang penting adalah sedikit tapi punya kualitas. Nah, kadang-kadang lembut banget kan Imeng ya para pendengar. Udah gak usah doanya tuh gak usah panjang-panjang. Kalau sudah biasa rosario seminggu sekali udah cukup lah. Gak usah pakai jalan salib segala. Aduh, Romo tuh kok kayak kata hatinya Imeng ya Romo. Jadi malu. Kenapa gak usah? Udah Tuhan tahu kok apa yang kamu. Kadang kan muncul itu. Udah Tuhan tahu kok apa yang kamu butuhkan.
bukan kamu inginkan loh gitu. Nah, itu kata-kata suci seperti itu kadang juga bisa melunturkan niat. Dia bilang ibu itu iya kadang melunturkan, bener ya Romo. Apa saya itu kadang pengen sok suci, padahal saya itu juga nggak mau banget dipuji-puji gitu. Apa nanti saya itu takut dibilang, wah kamu mempunyai dosa yang paling berat tuh. Oh kenapa tuh? Iya itu kesombongan rohani. Wah gitu kan. Itu kan kerap kali bukannya memberikan semangat, di satu sisi bisa memurnikan motivasi kita. Tetapi di sisi lain kalau orang yang imannya nggak kuat, itu benar-benar bisa mental loh itu. Bisa mental loh itu. Benar-benar bisa membuat semangat orang menjadi runtuh dan jatuh. Nah itu niat-niat seperti itu. Nah itu ketika mulai Prapaskah pertama, Prapaskah kedua itu mulai kencang diterpa terus. Prapaskah ketiga juga terpaan itu nggak habis-habis lah. Nah ini bagi saya kitab kebijaksanaan yang kita dengar pada pagi hari ini hanya ingin mengingatkan kepada saya, kepada Imeng dan para pendengar, niat baik kita ini tidak disenangi oleh kekuatan setan, iblis. Ini bukan setan yang gentayangan ya, saya ngomong kekuatan jahat lah gitu. Niat baik kita ini untuk mengisi masa Prapaskah, semoga nanti sungguh-sungguh bisa menghayati, tidak disukai oleh kekuatan jahat. Dan sekarang tidak usah menyalahkan. Romo, dia mengatakan Romo kan teori. Maksudnya kita jangan membenci orangnya, tetapi bencilah sikap yang jelek yang dia miliki. Misalnya Imam gak suka dengan saya karena memang saya salah. Mungkin saya suka ngomongin orang, ngegosip di belakang orang. Kalau seandainya ketemu dengan Imeng tapi gak ngomong langsung, tapi kalau ketemu di orang lain ngomongin Imeng. Nah seperti itu kecenderungan kita sebagai manusia kan pasti akan benci saya. Tetapi yang diharapkan adalah jangan sampai membenci orangnya, tetapi bencilah sikap-sikap yang buruk yang dia miliki. Nah ini kitab kebijaksanaan mengajak Imeng untuk melihat satu hal, bahwa niat baik kita ini ada juga pihak-pihak, dalam hal ini kekuatan jahat yang tidak suka sehingga selalu menggoda dan ingin menjatuhkan kita. Sementara ini Imeng dan para pendengar, ya Romo, saya tertarik dengan apa yang tadi sudah Romo sampaikan di ayat ke-19 ya Romo, akan saya bacakan kembali. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Nah Romo, apakah ini juga terjadi kepada kita Romo, bahwa ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan ya Romo, kita merasa tersiksa, merasa teraniaya, apakah ini berarti kita akan semakin dimurnikan untuk lebih lembut hati, untuk lebih sabar begitu Romo? Ya ini nuansa yang pada ayat ke-19 di satu sisi kan tampak positif ya. Mari kita mencobainya, berarti kan ada unsur ya kekuatan di luar dari kita dengan ungkapan-ungkapan aniaya dan siksa agar kita mengenal kelembutan serta menguji kesabaran hatinya. Di satu sisi iya. Di satu sisi banyaklah yang kita jumpai saudara-saudara kita, teman-teman kita yang baik, orangnya baik gitu ya. Atau bahkan dalam situasi sakit. Saya beri contoh konkret. Saya sempat juga diberikan kesempatan untuk misa sekaligus pengurapan orang sakit di katedral. Dan yang memimpin Bapak Uskup pada saat itu. Bayangan saya itu yang datang sedikit. Ternyata penuh itu Imeng, penuh sekali. Bahkan Romo Paroki mengatakan juga kaget itu. Penuh sekali ya Romo. Itu tidak sesuai dengan apa yang kami prediksi. Lalu saya tanya loh, Romo ini apakah misa ini disebarkan sampai ke semua paroki? Lalu beliau mengatakan tidak loh sebenarnya. Hanya intern saja umat yang ada di katedral. Itu bisa penuh sekali. Yang bagian depan itu pakai kursi roda semua. Kemudian semuanya lah, saya bukan membayangkan, saya melihat itu, mungkin saya hiperbolis tapi itu yang saya rasakan. Itu dari awal sampai akhir tuh nangis semua, sebagian besar lah gitu. Bukan mungkin,
saya dan kami-kami yang sehat pada saat itu tidak bisa merasakan sungguh apa yang mereka rasakan toh gitu loh. Berdoa saja itu kadang kalau pas nyanyi Tuhan kasihanilah kami, doa tobat Bapa kami, terus gitu. Itu bisa sampai sebagian besar juga mengalami ketersentuhan. Bagus sekali Bapak Uskup memberikan renungan yang sederhana, yang singkat. Beliau mengatakan pengalaman sakit seperti ini acap kali bisa membuat kita yang teguh imannya bisa menjadi sangat rapuh. Pengalaman sakit, orang yang sedang mengalami sakit, yang pada saat tertentu bisa sangat teguh imannya, bisa berbalik dalam situasi sangat rapuh. Karena apa? Secara manusiawi beliau mengatakan. Awalnya bisa mengeluh, kemudian kecewa dengan diri sendiri. Bisa menyalahkan diri sendiri. Sampai pada titik dengan satu pertanyaan yang kerap kali muncul. Mungkin ketika saya sakit, Imeng sakit, saya juga pernah mengalami. Lalu bahkan muncul satu pertanyaan ini, Imeng dan para pendengar. Salah apa aku Tuhan? Ya. Salah apa aku Tuhan? Nah itu pertanyaan yang kerap kali muncul dan bahkan mempersalahkan Tuhan. Mempersalahkan Tuhan. Kerap kali bisa menangkap bahwa sakit ini berasal dari Tuhan. Sakit ini hukuman dari Tuhan. Sehingga situasi ini menjadi situasi yang diberikan oleh Tuhan. Nah, dalam situasi yang seperti itu, ya ini saya hanya menarik pengalaman real kan, yaitu terkait dengan situasi cobaan ternyata juga bisa menguji kesabaran. Tapi lihat, ada juga orang-orang yang dalam situasi yang sakit, yang menderita, nggak mengeluh, menerima, bahkan menunggukan orang-orang yang sedang datang. Nah ini kan berarti tergantung sikap kita. Maka kalau seandainya inginnya sih sembuh, tetapi kalau seandainya tidak bisa sembuh total, setidaknya kita menghadapi situasi sakit ini dengan cara yang berbeda, dengan kacamata yang berbeda. Apakah ada Romo? Ada. Itu. Jadi memang benar menguji kesabaran hati. Sangat menguji kesabaran hati. Ada, sangat ada itu. Romo, sebelum saya lanjutkan dengan pertanyaan yang berikut, Romo, ya. Saya ingin mengajak para pendengar yang terkasih untuk berdoa doa malaikat Tuhan dulu, Romo. Karena saya percaya dan yakin dengan doa kita tetap bisa meneguhkan iman ya, Romo. Amin. Dan menjaga agar iman kita tidak rapuh. Dan para pendengar yang terkasih, marilah bersama-sama kita menyiapkan hati dan kita akan berdoa doa malaikat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami,
supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 4 April, Gereja Katolik memperingati orang kudus, Santo Isidorus dari Sevilla, uskup dan pujangga gereja. Isidorus lahir di Cartagena, Spanyol pada tahun 560. Ia dikenal sebagai seorang uskup yang tergolong dalam bilangan pujangga gereja karena perjuangannya demi kemajuan gereja, kebudayaan, dan pendidikan di Spanyol. Ia dididik di Sevilla oleh Leander, kakaknya sendiri, yang pada waktu itu menjabat sebagai uskup Sevilla. Selagi duduk di bangku sekolah, ia tidak mencapai kemajuan berarti dalam berbagai ilmu yang diperolehnya. Walaupun ia belajar dengan penuh semangat, namun hasil yang diperolehnya tidaklah memuaskan. Hal ini menimbulkan kekecewaan besar. Ia pun menyerah, putus asa, dan tidak mau lagi berjuang. Lalu ia memutuskan untuk pulang saja ke kampung halamannya. Dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya, ia mendapat suatu pengalaman menarik di sebuah sumber air. Di sumber air itu, ia melihat sebuah batu besar yang berlubang oleh karena titik-titik air yang menimpanya. Mengapa batu yang demikian keras dapat ditembusi oleh titik-titik air yang lemah dan tak berdaya itu? Tanyanya dalam hati. Pengalaman ini menumbuhkan suatu kesadaran baru dalam dirinya. Aku pun harus begitu, bertekun dan berkanjang, katanya dalam hati. Lalu ia memutuskan kembali kepada kakaknya Leander untuk melanjutkan studinya. Isidorus mendapat pendidikan yang keras di bawah bimbingan kakaknya Leander. Pengalaman di sumber air itu memberinya semangat baru untuk terus tekun belajar dan pantang mundur. Akhirnya ia memetik hasil yang gemilang. Ia menjadi seorang yang pintar dan bijaksana. Sepeninggal kakaknya Leander, ia ditahbiskan menggantikan Leander pada tanggal 13 Maret 619. Selama 36 tahun, ia berkarya mengabdikan dirinya demi kemajuan keuskupan Sevilla. Meskipun dia sibuk dengan berbagai tugas, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa, berpuasa, dan merenungkan kitab suci. Semuanya ini menjadikan dia seorang uskup yang saleh, bijaksana, dan rendah hati. Seluruh umat sangat senang dengan dia karena kasih sayangnya kepada mereka. Ia meninggal pada tahun 636. Kemudian tahun 1598 digelari Kudus dan tahun 1722 digelari sebagai pujangga gereja. Demikianlah para pendengar yang terkasih, hari ini 4 April Gereja Katolik memperingati orang kudus Santo Isidorus dari Sevilla, uskup dan pujangga gereja. Dialog Iman Katolik. Masih dari 98,3 FM Radio Cakrawala. Selamat pagi untuk para pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Anda tengah menyimak Oase Rohani Katolik untuk edisi di hari ini Jumat 4 April 2014. Dan Anda masih ditemani bersama Romo Diosesan Romanus Heri Santoso dan saya Melania Imeng. Pendengar yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman Katolik Anda dapat mengirimkan pertanyaan
Anda melalui SMS di 927655555, atau Anda juga bisa men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Dan kini kita akan lanjutkan kembali perbincangan rohani kita di pagi hari ini. Namun seperti biasa, saya akan mencoba mengulang sedikit apa yang sudah Romo Romanus sampaikan ya Romo. Dan boleh. Seperti biasa, kalau kurang tepat, kurang mohon dikoreksi dan ditambah. Ya pendengar yang terkasih, dari kitab kebijaksanaan rupanya kita diingatkan bahwa sebagaimanapun besarnya niat baik kita untuk dekat kepada Allah, ternyata tetap ada kekuatan jahat yang selalu menghalangi dan menggoda kita ya Romo ya. Dan karenanya itu kita diharapkan agar dapat mempercayakan iman kita kepada Yesus, terutama di saat-saat yang sulit. Begitu ya Romo ya. Dan tadi Romo sudah men-sharingkan sedikit pengalaman bahwa pengalaman sakit itu ternyata walaupun bisa meneguhkan iman seseorang, tetapi juga mampu untuk merapuhkan iman seseorang karena mungkin dia merasa kecewa, merasa menyesal, mengeluh dan akhirnya menyalahkan diri. Begitu ya Romo ya. Mau ditambahkan Romo? Itu menjadi poin yang sempat saya sampaikan. Saya memberi contoh yang konkret, yang real, karena Imeng tadi sempat bertanya pada ayat yang ke-19, mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Saya memberi contoh konkret, yaitu pengalaman kita atau saudara-saudari kita, anggota keluarga, mungkin papa dan mama yang sedang sakit, bahwa ada orang-orang yang sungguh tegar gitu ya. Pengalaman sakit yang lama, tetapi justru memurnikan dia sampai justru mendapatkan iman yang lebih kuat gitu ya. Berani berserah. Walaupun juga ada yang mengeluh setiap hari. Ya mungkin kita bisa menertawakan, tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengalami kan tidak mudah. Sangat tidak mudah. Itu bisa menguji kesabaran. Iyalah Romo, saya bisa membayangkan betapa tidak nyamannya bangun tidur perutnya udah mules Romo, sakit perut. Kan? Rasanya sudah hari langsung jadi tidak indah begitu Romo. Dan itu bukan hanya seminggu 2 minggu, bisa berbulan-bulan, bahkan juga ada yang bertahun. Itu kan lelah sekali ya, lelah sekali, sangat lelah. Tetapi tidak mudah juga kita akan mengatakan bahwa itu berasal dari Tuhan. Tidak mudah juga gitu ya. Hanya saya, yaitu ungkapan Bapak Uskup itu bagi saya ketika kemarin homili singkat, beliau mengatakan semoga dengan pengalaman yang seperti ini, melalui sakramen pengurapan orang sakit, Roh Tuhan pasti bekerja. Syukur-syukur mengalami kesembuhan. Tetapi kalau seandainya masih dalam situasi sakit, setidaknya imannya dikuatkan untuk menghadapi situasi yang berat ini. Nah seperti itu. Bagi saya cukup menarik. Ya Romo, dan semoga saja apa yang disebut dalam ayat 22 ini tidak terjadi pada kita ya Romo. Ya, maka amin. Mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Ini sebenarnya suatu janji ya Romo, kalau kita berpasrah kepada Allah, kita akan mendapatkan ini semua, begitu ya Romo? Ya benar-benar. Maka sebenarnya di Mazmur tanggapannya, referennya itu kan bagus ya, Imeng dan para pendengar. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Apalagi di ayat-ayatnya, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Lalu yang kedua itu, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Itu janji. Jadi ada juga sih orang yang sakit, orang yang teraniaya, orang yang dalam situasi yang berat justru semakin jauh dari Tuhan, ada. Tapi sejauh-jauhnya dia, Tuhan akan selalu cari dan supaya dia balik lagi. Supaya dia balik pasti akan dicari, pasti akan dicari. Nah ini maka Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Maka beriman, tetap berpegang pada Tuhan itu menjadi perjuangan kita terus-menerus. Dan Romo, kini kita akan masuk dalam bacaan Injil ya Romo. Bacaan Injil pada pagi hari ini bercerita apa untuk kita Romo?
hari-hari ini, bahkan perjalanan dari masa Prapaskah yang pertama sampai nanti memasuki Trihari Suci, hidup Yesus ini pertentangannya akan semakin hari semakin kelihatan meruncing. Sudah tahu semakin jelas musuhnya siapa yang menentang Yesus, siapa yang akan menganiaya dia, siapa yang akan berteriak-teriak bahwa inilah Mesias Raja orang Yahudi, dan siapa juga yang nantinya akan berteriak salibkan dia. Maka kalau dalam konteks Injil Yohanes itu jelas sekali dari kisah sengsaranya di bab 18 dan seterusnya. Nah, ini kisah Yesus ini akan semakin sungguh-sungguh meruncing. Permusuhannya, dia mulai ditolak, Imeng dan para pendengar. Sebenarnya perjalanan kisah Yesus ini baik selalu kita renungkan hari demi hari. Maka ia tidak mau menetap di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Lalu dia pergi, ada acara Pondok Daun, itu sebuah perayaan besar yang dulu dimaknai ya kalau seandainya panen, ucapan syukur kepada Allah Yahweh. Sebagian besar pada ke sana, tetapi lihat, ia pun pergi ke sana tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia yang mereka mau bunuh itu? Terus sudah, ini Yesus ke sana pun sudah diam-diam. Maka inilah situasi, kalau dalam kitab kebijaksanaan tadi kan aniaya, siksa. Bisa tadi saya merenungkannya, inilah kisah yang juga sedang dihadapi. Saya bersyukur saya sempat menonton yang ditayangkan juga di beberapa bioskop. Sang sutradara juga menampilkan sesuatu yang sangat pendekatannya menarik ya. Memang sebagian besar bersumber dari teks kitab suci. Tetapi ada salah satu kisah yang di sana yang dimunculkan bagaimana ketika ekspresinya ya, ketika Yesus disalib itu. Ketika dia disalib, pada saat itu dia sungguh-sungguh merasa yaitu ditinggalkan oleh Allah, oleh Bapaknya gitu. Sempat dia diekspresikan berteriak, tapi akhirnya dia mengatakan ya selesai semuanya gitu. Atau yang paling terasa itu ketika di Taman Getsemani, Yesus ditampilkan secara manusiawi sungguh, dia mengatakan, jikalau bisa cawan ini jauh daripadaku, tetapi biarkanlah semuanya terjadi menurut kehendak-Mu. Nah, itu kan sebuah tahu bahwa dia akan mengalami situasi yang berat, tahu. Tetapi di sana digambarkan kisahnya sangat bagus, sangat menarik, dan saya membayangkan itu sebuah rekoleksi singkat sebenarnya kalau nonton. Karena kan penuh, saya melihat penuh gitu kok. Semuanya itu ya duduk diam, kan agak gelap seperti itu. Saya membayangkan samping saya aja juga nangis. Terus di depan itu ya nangis. Seseguan gitu. semua ya, semua gitu. Saya hanya berpikir dalam hati, wah Tuhan, ini semacam rekoleksi singkat ya, persiapan untuk memasuki Trihari Suci, bagus juga ya gitu. Terlepas bahwa ini ada kata-kata Pilatusnya yang bagus. Sebenarnya kan istrinya Pontius Pilatus kan sudah mengingatkan dia dalam mimpi ada orang baik yang nanti mendapatkan keputusan yaitu ya disalib itu. Lalu istrinya kan mengatakan akan terjadi itu. Dan hati-hati, kamu nanti yang harus ngambil keputusan, kamu itu yang berbuat. Nah, artinya bahwa kamu mengambil keputusan yang salah. Nah, setelah ngambil keputusan terus Pilatusnya kan sedang di settingnya itu sedang rebahan gitu, santai-santai. Istrinya mengatakan, benar kan apa yang terjadi gitu. Lalu Pilatus mengatakan, nggak apa-apa. Paling juga setelah itu pada lupa semua gitu kan. Pada lupa semua, Yesus dilupakan. Maksudnya ini pun akan hilang begitu saja. Di satu sisi kritik juga pada saat itu buat saya juga ya. Kadang kita nangis-nangis darah, merasa bertobat. Setelah nonton kayak gitu tuh pengen nyesel gitu ya, pengen memperbaiki gitu ya. Ada pengen nyesel. Berarti tidak menyesal dong, kamu baru kepingin aja. Maksudnya, ya ampun Tuhan, saya itu kayak gitu ya. Dia itu mau berkorban untuk saya yang kayak gini, yang hanya ngobrol janji kayak apa namanya, para calon-calon
calon-calon pemimpin yang katanya mau jadi pemimpin negara ini, yang ngobrol janji, ngobrol tobat, mau tobat. Itu keluar dari bioskop itu saya tertusuk juga itu dengan kata-katanya Pilatus. Udahlah, nggak apa-apa, ini juga nanti lihat aja, mereka pada lupa kok gitu. Emang benar ya, setelah itu kelihatannya kita hanya sampai pada titik terharu aja. Tapi setelah itu hilang lagi. Masuk ke restoran malah makan-makan. Mulai lagi, ini lagi udah mulai keluar dari bioskop aja udah ketemu banyak orang, ada yang wah sudah matanya udah kemana-mana, udah nggak jelas. Nah itu kayak gitu, ngobrol janji kayak gitu, apalagi terkait dengan pertobatan, pengampunan. Di satu sisi saya hanya ingin mengatakan kaitannya dengan kitab kebijaksanaan, ada aniaya, ada caci maki, ada siksa, itu juga dialami oleh Yesus Tuhan kita. Bahkan dia sampai harus diam-diam datang ke pesta pondok daun. Tetapi Yesus berani tegar. Saya hanya ingin mengatakan itu. Ya nggak usah ngomong, iya Yesus kan Tuhan. Kerap kali kan seperti, tapi kita harus meneladan. Lah kita semua kan pengikutnya. Maka di masa Prapaskah ini, ketegaran hati itu semoga menjadi inspirasi besar untuk kita. Bisa dilihat misalnya diunduh di YouTube, ada satu cuplikan kecil pendek Paus Fransiskus ketika beliau, sejauh yang saya tangkap ya, beliau akan memberikan sakramen pengampunan dosa, kemudian dihantar untuk masuk ke ruang pengakuan. Tetapi beliau di sebelah kiri itu melihat ada seorang imam yang berada di ruang pengakuan, yang juga sedang menanti umat yang akan masuk sakramen tobat. Tetapi Paus Fransiskus berjalan menuju ruang pengakuan yang ada imamnya itu. Kemudian dia sakramen pengampunan tobat dulu di sana. Walaupun sebentar gitu ya. Wah itu kan menyentuh. Ya akan banyak multi interpretasi ya. Tapi bagi saya, mengajak saya merenung, inilah seorang gembala yang sungguh-sungguh ingin mengatakan bahwa saya adalah hamba dari segala hamba, saya juga lemah, saya juga pendosa, saya juga butuh pertobatan. Maka beliau sakramen pengampunan dosa dulu, setelah itu baru masuk ke ruang pengakuan. Wah, dahsyat sekali itu. Menunjukkan kerendahan hati ya Romo benar. Ya. Romo, saya ingin bertanya dari bacaan di pagi hari ini ya Romo. Begini, beberapa pekan yang lalu di paroki saya ada baptisan. Lalu salah seorang sahabat saya menanyakan kepada saya, Imeng, bagaimanakah kita bisa mengenal Yesus? Ini sebenarnya pertanyaan yang biasa saja Romo ya, tetapi ketika saya renungkan kembali terutama dengan bacaan di pagi hari ini, misalnya di ayat 26 akan saya bacakan. Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Nah Romo, ketika teman saya menanyakan ini, saya jadi berpikir iya ya, saya tahu bahwa Yesus itu berasal dari Nazaret. Saya tahu bahwa ibunda Yesus bernama Bunda Maria dan ayahnya Santo Yosef. Dan saya tahu bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Tetapi pengenalan saya akan Yesus itu seberapa dalamnya, ternyata saya juga tidak bisa menjawab Romo. Nah Romo, yang menjadi pertanyaan saya adalah, ini meneruskan pertanyaan teman saya ya Romo, bagaimanakah kita bisa mengenal Yesus ini dengan baik, juga dalam berelasi misalnya Romo? Biasanya dari pengalaman tolak ukurnya itu ketika kita dalam situasi sakit, dalam situasi berat, gagal dalam usaha, kemudian juga misalnya mengalami keluarga kita dalam ambang batas porak-poranda gitu ya. Lalu di saat itu kita pasti akan pasti selalu datang lah kepada Tuhan, gak usah disuruh-suruh, pasti datang. Tetapi ketika datang berulang kali, mencoba berulang kali, mohon tuntunan dari Tuhan berulang kali, tetapi segala permohonan dan niat baik kita itu ternyata bukannya membuat kondisi yang sakit jadi sembuh, kemudian situasi keluarga menjadi semakin baik, ada tanda-tanda baik lah, tapi semakin terpuruk. Pada saat itu sebenarnya kita diajak untuk mengenal Yesus yang seperti apa gitu loh. Kalau enggak kita akan mental, benar, iman kita akan mental benar.
akan sampai pada mempertanyakan Tuhan, gak percaya dengan Tuhan. Maka beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah saya memberikan renungan terkait dengan doa. Doa itu bukan hanya ritual tetapi relasi. Saya contoh yang paling konkret itu tadi. Orang yang sakit mendapatkan sakramen perminyakan. Perminyakan pertama dia pengen sembuh, tapi ya gak sembuh. Perminyakan kedua misalnya juga gak sembuh, tetapi perminyakan berikutnya karena memang butuh gitu ya. Akhirnya dia tetap sakit, tetapi dia memandang menghadapi situasi sakitnya dengan cara yang berbeda. Ada itu, ada. Maka pengenalan ini di satu sisi sangat, saya percaya kok bahwa memang tidak ada doa yang sia-sia. Di samping itu pasti doa ini menjadi dasar segala usaha dan jerih payah kita ya. Itu menjadi dasar. Tetapi saya yakin orang yang berdoa tak jemu-jemu, imannya akan dikuatkan. Imannya akan dikuatkan dalam menghadapi apapun. Sangat berbeda misalnya orang yang, contoh ya, orang yang benar-benar sebagai orang Katolik ya, ke gereja gak pernah, ngaku dosa gak pernah, doa devosi gak pernah, semuanya gitu. Walaupun dia punya rasionalisasi, udah doa itu gak usah panjang-panjang, singkat aja lah, Tuhan juga tahu apa yang kamu mau gitu. Tapi nanti ketika dia tertempa, kena badai kehidupan, saya yakin yang kuat itu adalah pribadi yang sampai dengan konsisten tetap menghidupi hidup doanya. Kadang juga capek, kadang juga bosen, kadang juga boring. Ngapain sih ke gereja setiap minggu, bahkan setiap hari ada godaan gitu, tapi dia tetap misa setiap hari, misa hari Minggu, devosi dia jalanin. Saya yakin dan percaya ketika dia kena badai, yang paling kuat adalah pribadi yang tadi konsisten dalam hidup doanya. Berbeda dengan orang yang itu. Saya hanya bisa mengatakan seperti itu, Imeng. Maka misalnya seorang pribadi yang sedang menghadapi begitu susahnya mengampuni, tetapi dia selalu bawa dalam doa. Bahkan dia juga mengatakan, saya udah bosan lah. Orang ngomong mengasihilah musuhmu, cintailah orang yang menganiaya kamu. Romo gak usah ngomong, saya juga tahu, baca kitab suci saya juga tahu itu. Ya sudah, saya hanya bisa omong, tunggu waktunya, pada saatnya saya yakin kita bisa. Yang penting mohon terus menerus di dalam doa, pada saatnya bisa. Yang penting percaya sik, orang Jawa bilang percaya sik gitu. Gusti mboten sare. Tuhan tidak tidur. Romo, satu lagi pertanyaan Romo. Tadi Romo menjelaskan begitu banyak hal bahwa ternyata kita bisa mengenal Yesus terutama pada saat kita sedang jatuh terpuruk dalam penderitaan dan kesusahan. Bisa nggak Romo dalam hal sukacita dan kegembiraan kita bisa menemukan Yesus juga? Bisa, sangat bisa. Saya juga menemukan yang real. Pengalaman-pengalaman orang yang mengalami kesuksesan, pengalaman-pengalaman orang yang mengalami keberhasilan, pengalaman anak-anak muda yang ujiannya tidak seperti yang dia bayangkan, lulus dengan baik gitu. Kemudian juga pengalaman banyak orang yang tapi dia kuncinya hanya ini, syukur. Dia pulang kembali ke gereja bersyukur. Dia selalu memanjatkan dan bahkan ungkapan syukur itu real, apalagi masa prapaskah. Real adalah apa yang dia dapatkan dia bagikan secara finansial, bahkan dia merasa disapa oleh Tuhan itu dalam keberhasilannya sehingga dia mengatakan, Tuhan kamu baik sekali, saya ingin sungguh-sungguh memberikan pelayanan. Nah itu bisa mengalami sapaan. Tapi godaannya kalau misalnya berhasil kan ya itu pesta pora lupa gitu. Hanya kerap kali kita sungguh bisa merasa dekat dengan Tuhan itu ketika dalam situasi yang berat. Ya Romo, Mas sayang sekali waktu sudah tidak mencukupkan. Padahal saya masih banyak yang ingin saya tanyakan pada Romo. Iya, saya juga masih banyak gitu. Saya cuma punya harapan Romo agar saya bisa mengenal Yesus dalam saat penuh kegembiraan, tidak harus sampai terpuruk jatuh sakit atau dalam penderitaan segala macam. Semoga dalam suasana yang penuh sukacita pun saya tetap bisa mengenal Yesus. Amin. Dan semoga juga para pendengar mengalami hal yang sama ya Romo ya. Amin. Romo, rasanya kita harus pamit mundur. Dan karenanya para pendengar yang terkasih, saya Melania Imeng bersama Romo Diosesan Romanus Heri Santoso mohon pamit dari ruang dengar Anda semua. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita lakukan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan kini kita akan mohon berkat Allah melalui
Romo Romanus. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berhari Jumat, dan jangan lupa nanti sore mengikuti ibadat jalan salib di gereja Anda. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga berkat Allah terlebih menjalani bentuk-bentuk mati raga kita di hari-hari ini akan meneguhkan kita, menguatkan iman kita, dan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.